Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa TV Muri manapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Ada 3 pertanyaan yang kali ini juga masuk ke redaksi TVmu. Yang pertama adalah, apa tujuan Allah memberikan ujian kepada manusia? Ya, kita memang sebagai manusia tidak akan terlepas dari ujian, dari segala cobaan yang harus kita jalani. Tentu Allah memiliki maksud dan tujuan dari memberikan ujian tersebut. Yang pertama adalah meninggikan derajat. Jadi kalau orang ingin naik derajatnya, pangkatnya, ya harus diuji. Sama seperti kita sekolah, kalau kita ingin lulus SD, SMP, SMA, atau menjadi sarjana, ya kita harus ikut ujian. Jadi Allah memberikan ujian itu adalah untuk meninggikan derajat. Yang kedua adalah memperbesar pahala. Ya, kalau kita ingin pahalanya ditingkatkan oleh Allah, ya, maka kita harus memperbanyak harus siap untuk menghadapi ujian. Sama seperti sekarang orang berpuasa, kita diuji menahan lapar, haus dan dahaga, tapi kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah teladan dalam kesabaran. Kita akan lihat orang-orang yang berhasil, sukses, apakah dalam karir, dalam bisnis, kemudian juga dalam studi, adalah orang-orang yang mereka itu adalah sabar ketika menjalani ujian tersebut. Dan yang keempat adalah menghapus dosa. Ada banyak dosa yang dilakukan manusia, dan salah satu cara untuk menghapusnya itu adalah dengan ujian. Apakah dengan ujian itu dia sabar dan tawakal, atau sebaliknya. Dan yang kelima, tujuannya adalah hukuman yang disegerakan. Nabi Muhammad bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Jadi artinya ketika kita diberikan oleh Allah satu cobaan, satu ujian, sesungguhnya kalau kita tahu hakikatnya harus bersyukur, karena itu sesungguhnya adalah Allah sedang menyegerakan hukuman dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Baik, yang kedua adalah pertanyaannya, apakah sabar itu dan mengapa kita harus sabar? Sabar itu dari kata as-sabru yang merupakan masdar dari fi'il madhi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Ada juga yang mengatakan as-sibru dengan mengkasrokan sodnya yang berarti obat yang sangat pahit dan tidak enak. Sama lah seperti halnya jamu itu pahit, ya, itu tapi menyehatkan. Kritik, ya, yang kita terima atau yang kita berikan, mungkin kritik itu adalah pahit, tajam, keras, tapi itu sesungguhnya adalah menyehatkan. Begitu juga adalah makna dari sabar itu. Imam Jauhari mengatakan kata sabar merupakan lafadz suburun, dengan menahan diri ketika dalam keadaan sedih atau susah. Jadi artinya sabar itu adalah kita supaya menahan diri dari cobaan yang kita alami. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10, ya, mengapa kita harus bersabar, dijelaskan, innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau kita sabar atas segala ujian yang diberikan Allah kepada kita, apakah ujian nikmat yang baik atau sebaliknya, kita diuji dengan kekayaan, diuji dengan pangkat, diuji dengan jabatan, diuji dengan fasilitas kendaraan, diuji dengan ilmu yang baik, yang banyak, gitu ya. Itu sesungguhnya adalah menguji kita, apakah kita sabar menggunakannya dengan baik atau dengan benar, atau sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, kita diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, diuji dengan wabah corona. Ini adalah untuk menguji apakah kita bersabar atau tidak. Nah, kita ketika bersabar, maka dicukupkan pahalanya tanpa batas. Nah, itu. Jadi itu jawaban pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa saja jenis sabar itu?
Baik, ada 3 jenis sabar itu. Yang pertama adalah bersabar ketika menerima musibah. As-sabru indal ibadah, yang indal musibah. Kita sekarang ada wabah, musibah, corona, ya kita diuji. Sabar nggak kita tidak keluar rumah, tidak bertemu teman, tidak melaksanakan aktivitas ibadah di masjid, di musola seperti sholat Jumat, sholat taraweh. Ini adalah ujian. Sabar nggak kita diuji supaya harus cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Ini adalah as-sabru indal musibah, bersabar ketika menerima musibah. Yang kedua adalah bersabar dalam ibadah. Puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sabar nggak kita kalau menjalani ibadah puasa? Tergoda nggak kita dengan makanan? Tergoda nggak kita dengan pandangan-pandangan yang bisa membawa tontonan yang bisa membawa kita pada yang mengurangi pahala puasa atau bahkan membatalkan? Nah, ini kita harus sabar. Yang ketiga adalah sabar tatkala berjuang. Meraih kemenangan itu perlu perjuangan. Sabar nggak kita di dalam menjalani perjuangan itu? Kalau tidak, maka kita akan gagal. Yang keempat adalah sabar dari godaan maksiat. Handphone yang kita punya itu bisa menambah ilmu kalau yang kita baca adalah bacaan yang positif, menambah pahala kalau di situ kita mendengarkan tilawah, mendengarkan tausiah. Tapi kalau yang kita tonton adalah hal-hal yang berbau pornografi dan pornografi, itu bisa membawa kepada kemaksiatan. Dan yang kelima adalah sabar dalam godaan dunia. Dunia adalah panggung sandiwara. Dunia adalah ladang kita berbuat amal. Mari kita perbanyak amal soleh, ya, supaya kita mengisinya dengan kebaikan dan kelak kita akan memetiknya di akhirat, sehingga kita tidak akan gampang tergoda oleh godaan dunia yang kadang menyesatkan itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.